wake-up call, a call for success. Hai Sobat Call-is, udah sering kan jalan-jalan di Bali tapi udah pernah belum nyobain melukat? Belum pernah nyobain karena nggak ngerti melukat atau nggak ada yang ngajakin nih? Kalau gitu sini yuk bahas melukat bareng Wake Up Call. Melukat merupakan ritual yang sudah biasa dilakukan oleh umat Hindu khususnya di Bali. Sekarang viral banget ya di sosial media setelah banyak dilakukan oleh wisatawan mancanegara pesohor tanah air, sampai penyanyi kenamaan dunia asal Amerika Serikat yaitu Usher aja juga sempat nyobain melukat di Bali. Melukat atau ritual pembersihan diri baik jasmani dan rohani ini menjadi wisata spiritual yang diminati oleh masyarakat dari berbagai macam latar belakang. Bahkan melukat juga kemarin jadi salah satu agenda lain di World Water Forum, Forum Air Dunia WWF ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, pada 18 hingga 25 Mei 2024. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali Inyoman Kena menjelaskan melukat berasal dari kata sulukat yang terbagi dari dua suku kata, yakni su yang berarti baik dan lukat yang berarti pembersihan atau penyucian. Melukat punya makna pembersihan secara skala dan niskala, jasmani dan rohani baik jiwa dan pikiran manusia sebagai alam terkecil atau buana alir, dan alam semesta atau buana agung menggunakan sarana air. Air yang digunakan bukan sembarang air loh, melainkan berasal dari air alami atau mata air yang disakralkan dan air yang didoakan. Ditinjau dari pelaksanaannya sih ya, melukat ini dilakukan terhadap dua hal, yakni sebelum upacara agama, dilaksanakan yang bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan semesta. Caranya dengan memercikan tirta atau air suci yang didoakan oleh pemuka agama Hindu terhadap banten atau sarana upacara keagamaan Hindu. Kemudian yang kedua yaitu melukat dilakukan untuk membersihkan diri sendiri. Membersihkan diri ini juga nggak sama ya dengan membersihkan diri ketika kita mandi. Khusus melukat untuk diri sendiri ada dua cara yang bisa dilakukan. Itu pertama dipimpin oleh sulinggi atau orang yang disucikan seperti pendeta Hindu atau pemuka agama Hindu. Dan melukat dengan cara ini bisa dilakukan di griya atau kediaman sulinggi. Dengan terlebih dahulu diawali ritual dengan air yang didoakan dan air kelapa muda dengan kulit berwarna gading yang punya simbol Dewa Siwa sebagai pelebur. Ada beberapa jenis melukat yang dipimpin oleh sulinggi atau pemuka agama Hindu yakni gening layang yang diyakini untuk penyembuhan saat sakit. Ada juga melukat bumana yang berkaitan dengan hari lahir sesuai wuku atau penanggalan kalender Bali hingga melukat semara beda saat upacara pernikahan. Kedua, melukat bisa dilakukan mandiri dengan memanfaatkan sumber mata air yang dinilai suci dan disakralkan oleh umat Hindu yang berada di tempat-tempat pemujaan atau pura di Bali. Ada banyak banget pura di Bali yang memiliki sumber mata air alami yang disakralkan, salah satunya Pura Tirta Empul di Kabupaten Gianyar ini. Sebelum melaksanakan tradisi melukat untuk diri sendiri di pura, terlebih dulu melakukan doa yang intinya menyatakan tujuan dan harapan. Sarana upacara yang digunakan yang paling sederhana yaitu cukup dengan membawa canang atau rangkaian janur dan bunga aja. Air yang mengalir dari sumber yang disakralkan itu kemudian langsung membasahi seluruh tubuh yang dimulai dari kepala dengan didahului dengan doa. Dan diungkapkan juga nih kalau doa yang disampaikan sesuai keyakinan disertai harapan sesaat sebelum melukat. Jadi ya nggak cuma umat Hindu aja yang boleh melukat, kalau kamu pengen melukat juga boleh kok. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan sebelum melukat atau memasuki tempat suci. Di antaranya, kalau perempuan dilarang melakukan melukat ketika sedang dalam keadaan menstruasi. Selain itu menggunakan busana adat Bali yaitu menggunakan kain dan selendang untuk laki-laki, dan untuk perempuan menggunakan kain dan kebaya serta selendang yang diikat di pinggang atau busana atasan yang wajar ya.
Ritual melukat bukanlah merupakan kegiatan komersial, misalnya kayak ada tarif khusus yang dipatok untuk melukat kepadanya yang menerapkannya. Jadi kalau ada tempat melukat yang ada di area pura sekaligus juga jadi daya tarik wisata, ya paling cuma dikenain biaya tiket masuk dalam kapasitasnya sebagai wisata aja. Misalnya aja di Pura Tirta Empul Gianyar ini punya tempat melukat, tiket masuk ke daya tarik wisata ini buat wisatawan domestik per orang dewasanya itu 30.000 ya, dan buat anak-anak 15.000. Kalau wisatawan asing dewasanya itu 50.000 dan anak-anaknya 25.000 per orang. Di pura ini juga disediakan kain dan selendang buat pengunjung yang nggak dikenakan biaya alias gratis. Kalau umat Hindu yang bersembahyang dan melukat di pura berhawa sejuk ini nggak dikenakan biaya masuk. Sarana upacara yang paling sederhana yaitu salah satunya canang dari rangkaian janur dan bunga yang rata-rata harganya tuh sekitar Rp1.000 per bijinya. Disesuaikan dengan kebutuhan aja sih sebenarnya. Dan ada juga nih kalau misalnya biaya buat melukat, biaya yang dikeluarkan itu buat sarana upacara yang wajib disiapkan tulus ikhlas oleh umat Hindu yang menyesuaikan dengan jenis-jenis melukatnya. Selain esensi pembersihan diri jasmani dan rohani, melukat juga bersifat memuliakan air. Mata air yang disucikan tidak hanya penting sebagai bagian upacara keagamaan aja, tapi juga digunakan sebagai sumber air bagi masyarakat secara berkelanjutan. Air yang mengalir melalui cabang-cabang sungai di dekat mata air kemudian mengalir ke lahan pertanian seperti di dekat Pura Tirta Empul, Desa Manukaya, Let, Tampak Siring Gianyar. Sumber mata air itu dirawat dan dijaga oleh masyarakat desa setempat, pemerintah daerah dan pengelola pura tersebut. Koordinator Daya Tarik Wisata Pura Tirta Empul Wayan Suweta menjelaskan kalau rata-rata setiap hari kunjungan itu mencapai 2.000 hingga 3.000 orang. Jadi hampir 75% diantaranya adalah turis asing. Sebagai upaya menjaga kesucian pura dan sumber mata air, memiliki sekitar 50 pemandu lah ya dari desa adat setempat yang memberikan penjelasan terkait keberadaan air suci tersebut. Kerennya lagi, Pura Tirta Empul ini pernah dapat penghargaan dunia loh. Jadi, pada tahun 2012, sebuah lembaga lingkungan hidup dari Austin, Amerika Serikat, Green Yatra Action Network, memberikan penghargaan kepada masyarakat yang mengelola kawasan Tirta Empul Tampak Siring Kabupaten Gianyar. Penghargaan internasional itu diserahkan langsung oleh Presiden GM, Dr. Kusum Fias kepada pengempon atau pengurus Pura Tirta Empul disaksikan oleh Bupati Gianyar pada saat itu. Dan penghargaan tersebut sebelumnya didasarkan atas pengkajian dan kenyataan bahwa tempat suci sekaligus objek wisata di sekitar Istana Kepresidenan Tampak Siring yang tidak terlepas dari nama proklamator Insinyur Soekarno itu kondisinya sangat indah, bersih dan lingkungannya sangat lestari. Tirta Empul dengan puluhan pancuran yang menjadi hulu sungai Pakerisan sekitar 50 km timur laut Denpasar, lokasinya emang berada di belakang Istana Negara Tampak Siring. Pada kesempatan itu juga diserahkan penghargaan kepada Rektor Universitas Mahendra Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Wedastera Putra Soyasa III sebagai Dewan Kehormatan Penasehat Internasional. Nah, kalau ngomongin mitologi soal Pura Tirta Empul, air suci mata dewa emang memiliki kepercayaan yang kuat ya bagi umat Hindu. Dikisahkan bahwa Raja Maya Denawa yang bersikap sewenang-wenang dan tidak mengizinkan rakyat untuk melaksanakan upacara keagamaan, mohon keselamatan dari dewa. Setelah perbuatan itu diketahui oleh para dewa, maka para dewa yang dikepalai oleh Batara Indra menyerang Maya Denawa. Maya Denawa akhirnya kalah dan melarikan diri hingga di sebelah utara desa Tampak Siring. Dan dengan kesaktiannya ia menciptakan sebuah mata air beracun yang mengakibatkan laskar Batara Indra yang mengejarnya gugur akibat minum air tersebut. Melihat hal ini, Batara Indra akhirnya segera menancapkan tombaknya dan air keluar dari tanah. Air suci ini dipakai untuk memerciki para dewa sehingga tidak beberapa lama bisa hidup lagi seperti sedia kala. Itu dia Sobat Kal ya, serba-serbi melukat di Pura Tirta Empul. Gimana? Kamu tertarik nggak buat melakukan melukat di sini? Kalau tertarik, boleh ya isi di kolom komentar dan sekalian juga untuk like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!